bebas dari perbudakan dan tawanan kuasa si jahat. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian pribadi yang saya alami pada beberapa bulan yang lalu. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa lebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega Tuhan Yesus Kristus, Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai yang tereksama dan terenak di hati Bapa, yakni Bunda Fe Hamdani. Ya, pada kali ini saya tergerak untuk menyaksikan mengenai kesaksian pribadi saya mengenai kejatuhan dan kebangunan iman kerohanian. Bagaimana pada beberapa hari yang lalu, di saat saya mendengarkan kesaksian anak Tuhan, saya diberikan kembali ingatan mengenai masa-masa pada beberapa bulan yang lalu. Demikian ceritanya. Pada beberapa bulan yang lalu itu, saya mengalami suatu kondisi kejatuhan yang sungguh-sungguh jatuh, pengalaman spiritual yang tidak pernah terfikirkan oleh logika jasmani saya. Satu sisi, saya boleh merasakan apa itu yang dikatakan didera dan ditawan oleh kuasa kegelapan. Dan di satu sisi yang lain, saya boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Dan hal itu terjadi bukan hanya secara tiba-tiba Bapak Ibu, tapi oleh karena dosa dalam pribadi saya yang selama ini saya tumpuk-tumpuk di mana tempat berdiamnya Roh Kudus, bait Allah yakni tubuh kita. Selama ini saya tidak mengisikan hati saya dengan hal-hal yang kudus, tetapi dengan hal-hal duniawi. Segala sampah kotoran saya tanamkan dalam hati saya, dan itulah yang menjadi jalan kuasa kegelapan untuk begitu mudahnya masuk sehingga menawan roh saya. Dan pada saat itu Roh Bapa Surgawi, Bapa Eman Lahagu menyatakan bahwa saya menyerang-nyerang banyak anak-anak Tuhan, bahkan ketiga pribadi ilahi yang esa. Dan singkatnya Bapak Ibu, saya bergumul menjadi budak dan tawanan dalam penjara yang tak kasat mata kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan saja saya tidak kuat Bapak Ibu, karena bagi saya pada saat itu, satu hari itu begitu panjang. Karena setiap jam saya didera, tidak bisa beristirahat. Di saat saya mengatupkan mata saya malah diberikan penglihatan-penglihatan wajah-wajah iblis, gambaran-gambaran neraka. Bahkan saya bisa mendengar dalam hati saya suara-suara iblis. Dan itu tidak terjadi hanya 2 atau 3 kali, setiap hari Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di saat-saat kita merasa nyaman, yakni di saat tidur, tapi saya tidak mengalami kenyamanan saat tidur. Yang saya rasakan adalah hal-hal, kalau kata orang dunia adalah hal-hal goib Bapak Ibu, dimana saya merasakan kasur saya itu bergerak Bapak Ibu seperti ada gempa, dan kaki saya seperti disihir-sihir, digoyang-goyangkan. Dan sampailah di satu momen dimana pada saat itu hal yang betul-betul saya tidak sangka-sangka bahwa saya boleh merasakan hal itu, dimana saya mengalami sihir yang mencoba mengambil ingatan, memori, bahkan jati diri saya. Pada saat itu Bapak Ibu, dimana dalam kondisi di dalam rumah saya merasakan saya berjalan seperti mengambang Bapak Ibu, antara lantai dan kaki saya itu seperti mengambang. Dan bahkan saya mau makan Bapak Ibu untuk berbuka puasa, makanan itu seperti tidak ada rasa, dan seperti saya sedang mengunyah, tapi saya tidak merasakan saya sedang mengunyah makanan tersebut. Bahkan saya sampai berkaca Bapak Ibu di sebuah kaca cermin, dan diajak untuk berbicara pun saya sudah tidak fokus Bapak Ibu. Saya betul-betul apa yang dibicarakan oleh orang-orang di rumah saya itu seperti hanya mengipas-ngipas Bapak Ibu, hanya terkipas, tidak masuk.
tidak masuk kuping sama sekali Bapak Ibu. Dan itu adalah hal yang kalau saya mengingat kembali Bapak Ibu, saya tidak kuat, saya tidak mau Bapak Ibu tercebur dalam lubang dan lumpur yang sama kembali Bapak Ibu. Dan sampailah Bapak Ibu mendekati final pembebasan roh saya, di mana beberapa hari sebelum saya terbebas, pada hari Sabtu pagi hari saya bermimpi Bapak Ibu. Dalam mimpi itu saya melihat suatu sosok singa Bapak Ibu. Awalnya singa itu kecil, tetapi tiba-tiba menjadi singa yang dewasa. Dia berada di suatu tebing ketinggian, dan saya dengan beberapa kerumunan warga melihat singa itu. Tetapi saya melihat singa itu di antara kerumunan banyak orang, dia hanya terfokuskan Bapak Ibu kepada pribadi saya. Lalu saya berlari Bapak Ibu bersama warga-warga pada saat itu, karena singa itu seperti ingin mencari mangsa dan ingin turun dari tebing itu. Saya berlari, semua orang berlari, dan perkotaan itu sangat-sangat kisruh Bapak Ibu. Saya berlari terus Bapak Ibu bersama beberapa orang yang ada bersama dengan saya. Lalu tibalah saya ke sebuah tempat yang kalau saya bisa bilang di dunia nyata seperti kos-kosan. Saya mengetuk pintu pada saat itu Bapak Ibu, dimana saat itu singkatnya keluarlah seorang pria Bapak Ibu yang begitu tinggi, setinggi 3 meter dengan tubuh yang berotot. Lalu saya memeluk ia, saya memohon pertolongan kepadanya untuk boleh memasukkan saya ke rumah itu. Tetapi perbincangan saya dengan sosok tersebut cukup panjang Bapak Ibu. Dan tiba-tiba saya menengok ke belakang, ada seorang ibu-ibu wanita yang saya tolong pada saat itu, pada saat di kerumunan di bawah tebing, berlari Bapak Ibu. Dan saya ingin menolong dia. Saya katakan, ayo cepat-cepat masuk gitu. Tetapi ibu ini dan ada lagi ibu yang lain, kalau tidak salah membawa 2 anaknya. Beliau terlalu lama Bapak Ibu, terlalu lama untuk masuk ke dalam pintu kos-kosan ini. Dan setelah itu saya cepat-cepat Bapak Ibu, karena pintu luar daripada kos-kosan ini ada 2 Bapak Ibu, ada pintu atas dan pintu bawah. Nah, saya cepat menutup pintu atas, tapi pintu yang bawah ini saya kurang cepat Bapak Ibu. Akhirnya saya, karena saya ketakutan dan saya tahu bahwa singa itu mengejar saya cepat-cepat masuk ke pintu kos-kosan orang yang berotot tadi Bapak Ibu. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan saya dan saya tolong tadi, saya tinggalkan di luar Bapak Ibu. Dan mereka Bapak Ibu, tiba-tiba saja singa itu masuk Bapak Ibu dari pintu yang pertama itu. Dan orang-orang yang saya tolong tadi berusaha untuk menolong saya. Dan beliau itu Bapak Ibu, orang-orang yang saya tolong itu, mereka menolong saya, tapi mereka malah diterkam oleh singa-singa itu. Dan pintu kos-kosan itu pun Bapak Ibu, dia mempunyai 2 pintu. Jadi model itu Bapak Ibu, ada satu di atas, satu di bawah Bapak Ibu. Jadi pintunya seperti ini gitu ya. Dan saya mengunci Bapak Ibu, ada engsel di pintu pertama, ada beberapa Bapak Ibu, cukup banyak, saya engsel. Dan di pintu yang kedua ini saya berhasil Bapak Ibu menutup beberapa engsel, tetapi ada sekitar 1 engsel lagi yang saya berusaha untuk tutup. Dan singa itu begitu marah Bapak Ibu, begitu marah, dan dia berusaha untuk mendobrak pintu itu, dan saya menahan pintu itu begitu kuat Bapak Ibu, dengan kekuatan saya. Dan sempat Bapak Ibu kepala daripada singa itu keluar, dia seperti terjepit dengan pintu itu, dan dia berkata kepada saya, dikatakan seperti ini, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah lepas dari iblis. Akhirnya Bapak Ibu, saya cepat lagi, saya dorong, dan saya berhasil Bapak Ibu menutup engsel yang terakhir. Dan saya terbangun Bapak Ibu. Saat saya terbangun, betapa menggetarnya roh saya Bapak Ibu. Saya betul-betul takut karena mimpi itu melelahkan sekali bagi saya. Dan setelahnya Bapak Ibu, saya pada saat itu Bapak Ibu sudah sungguh lelah Bapak Ibu untuk memerangi kuasa kegelapan itu. Karena dari 1 bulan yang sebelumnya pun Bapak Ibu, sudah saya katakan tadi, 1 hari itu adalah hal yang begitu panjang Bapak Ibu, didera oleh kuasa kegelapan itu. Dan hari berganti hari Bapak Ibu, saya mengalami pertolongan kuasa Tuhan Bapak Ibu, dimana di saat saya tetap berjalan dengan keterseok-seokan jasmani saya, dengan pikiran, hati yang sudah sungguh remuk Bapak Ibu, tapi saya punya iman Bapak Ibu. Dari hari pertama saya punya iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun setiap harinya Bapak Ibu, yang saya alami adalah kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Dan menjelang hari pembebasan itu,
bagaimana saya merasakan janjinya Bapak Ibu yang begitu kekal. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya Bapak Ibu. Saya bisa masih mendengar suara tongkatnya, saya bisa mendengar lewat firman-Nya yang boleh saya baca setiap hari, lewat pujian penyembahannya. Sekalipun kuasa kegelapan itu Bapak Ibu begitu besar yang menghimpit Bapak Ibu, Dia tidak, mengapa Ia memberikan saya hal-hal yang demikian Bapak Ibu melalui mimpi. Sekarang saya mengerti Bapak Ibu bahwa Ia tahu kalau saya akan semangat dan terlepas daripada genggaman kuasa tangannya. Jadi Ia memberikan saya intimidasi yang begitu berat Bapak Ibu. Tetapi di saat saya mau tetap setia memperjuangkan dengan teguh iman saya, disitulah Tuhan pun mau menolong pribadi dan roh saya. Dan puji nama Tuhan, saya terbebaskan Bapak Ibu daripada tawanan kuasa kegelapan. Dan yang membuat saya teringat kembali Bapak Ibu mengenai masa-masa itu adalah pada seminggu yang lalu, pada ibadah ketiga pasukan, di mana Pangeran Ilahi katakan bahwa Bapa Surgawi itu memantau setiap anak-anaknya di seluruh penjuru bumi. Bahkan apa yang kita rencanakan pun Bapa Surgawi sudah terlebih tahu Bapak Ibu. Dan Pangeran Ilahi katakan juga bahwa Bapa Surgawi pun memantau kita di saat kita ditawan oleh kuasa kegelapan itu. Dan saat saya mendengar itu Bapak Ibu, saya flashback Bapak Ibu, betul sekali, dan saya mengaminkan setiap perkataan Pangeran Ilahi. Karena pada saat itu pun Bapak Ibu, saat saya ditawan, saya punya keimanan bahwa saat saya ditawan ada dua yang mengawasi saya pada saat itu, yakni ada iblis, ada Tuhan. Dan walaupun Bapak Ibu saya berjalan seperti bayi, oleh karena saya merasakan banyak kelumpuhan jasmani dan batinnya saya, tetapi Tuhan memperhitungkan Bapak Ibu setiap step by step langkah saya yang begitu kecil Bapak Ibu. Apakah saya mau tetap setia, tetap teguh mempertahankan iman saya? Dan Bapak Ibu, di sini yang ingin saya katakan adalah bahwa iya dan amin Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita merasa kita ditawan, kita diasingkan oleh dunia ini, tapi Dia tidak pernah memandang kita Bapak Ibu, memandang segala dosa pelanggaran kita asal kita mau bertobat dan merendahkan hati kita. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau bertobat, yang mau dibentuk, yang hancur berkeping-keping, tetapi mau dibentuk dari semula Bapak Ibu, mau dirajut kembali, dibentuk sedemikian sebagaimana Bapak Ibu kalau saya umpamakan adalah bunga vas bunga yang terjatuh berkeping-keping. Tetapi Tuhan mau membentuk kita kembali Bapak Ibu. Itulah yang saya rasakan. Dan saya Bapak Ibu, salah satu karya terbesar dalam hidup saya yang membentuk dan membuat saya mengenal apa itu pribadi Kristus, bagaimana pribadi Kristus, apa yang sebetulnya Tuhan Yesus inginkan betul-betul dalam pribadi kita manusia dari lubuk hati yang terdalam, adalah lewat proses pertobatan saya pada saat itu yang dikupas-kupas begitu Bapak Ibu. Dan hal itu tidaklah mengenakan Bapak Ibu. Kalau saya katakan pada saat itu saya ingin menyerah, sudahlah Tuhan, saya ingin menyerahkan proses ini. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, saya bisa katakan saya bersyukur dalam proses-proses tersebut. Bersyukur, tiada kata yang lebih indah selain mengucap syukur, dan tiada kata yang lebih mulia selain memuji menyembah Tuhan. Dan lewat proses itu pun Bapak Ibu, semua begitu nampak terang Bapak Ibu, di mana satu persatu keterikatan saya, dosa saya dikikis Bapak Ibu, dikikis. Walaupun Bapak Ibu proses masih panjang, tetapi saya boleh menerima setiap hikmat dan didikan daripada kuasa Roh Kudus-Nya. Dan itu saja Bapak Ibu, saya terbatas dalam menyaksikan setiap kesaksian saya,
Sebab saya hanya manusia debutan yang sangat berdosa, tapi kiranya kesaksian saya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.